pemirsa, masih begitu menarik sekali pembahasan kita di UNS Menyapa, karena tema kita sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia saat ini, apalagi peran FKIP UNS dalam meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia. Dan kita masih bersama dengan Prof. Joko yang tadi sedang seru membahas tentang kompetensi profesional ya, Prof. Mungkin lanjut lagi nih, Prof. Baik, jadi saya ulang lagi. Jadi kompetensi yang ketiga itu adalah kompetensi profesional, yaitu kompetensi tentang penguasaan guru terhadap mata pelajaran atau bidang yang diajarkan itu. Yang terakhir adalah kompetensi pedagogik. Jadi kalau kompetensi profesional itu mengacu pada what to teach, ya. Kalau yang pedagogik itu adalah how to teach. Jadi bagaimana mengajarkannya ini. Jadi ini kan masalah bagaimana guru mengajarkan materi ini kepada para siswa. Itu ya. Nah, di sini diperlukan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Ya, itu juga kompleks, Mbak. Ya. Bagaimana membuka pelajaran, bagaimana bertanya, bagaimana memberi penguatan, bagaimana menjelaskan, ya, bagaimana memotivasi, bagaimana merefleksi, bagaimana menutup pelajaran. Jadi ini juga kompleks itu kan. Gitu. Apalagi setelah mungkin melihat kondisi di satu buah kelas, seorang guru ini melihat karakter-karakter yang berbeda dari siswa-siswanya, ya, Prof. Ya. Maka di FKIP sendiri itu ada mata kuliah, kalau dulu Bu ya, itu ada mata kuliah namanya micro teaching, ya. Gitu. Jadi maka micro teaching itu adalah mata kuliah yang digunakan untuk mempraktekkan teori-teori pembelajaran. Gitu. Di sini akan dilihat dari berbagai perspektif juga gitu. Jadi termasuk bagaimana calon guru menyiapkan rencana dalam RPP, terus bagaimana calon guru mempraktekkan rencananya di dalam kelas, mengevaluasi dan seterusnya tadi itu dilakukan dalam apa namanya micro teaching itu. Nah kemudian nanti setelah itu ini semua akan dipraktekkan di lapangan di sekolah-sekolah. Gitu. Nah. Kemudian yang membuat FKIP UNS ini dikatakan sudah siap pokoknya membuat atau menghasilkan lulusan atau alumni yang menjadi benar-benar guru yang profesional. Apa saja sih, Prof? Ya dari sisi kelembagaan ya kita sudah punya kurikulum ya. Meskipun sekarang kurikulum itu sedang akan diganti ya karena adanya regulasi-regulasi terbaru dari pemerintah ya. Misalnya di sini ada pedoman ya, pengembangan kurikulum LPTK ya. Jadi kita harus merekonstruksi kurikulum itu berdasarkan pedoman yang terbaru. Kemudian ini nanti akan juga mempertimbangkan namanya KKNI ya. Itu peraturan presiden nomor 8 ya. Jadi seluruh kurikulum di Indonesia ya itu harus mengacu pada KKNI misalnya itu ya. Termasuk yang di LPTK. Nah, ini yang sedang dikerjakan oleh hampir seluruh LPTK di Indonesia. Itu penyiapan kurikulumnya ya. Kemudian juga penyiapan SDM-nya. Ya, misalnya begini, FKIP itu yang tadi saya katakan punya sekitar 400 dosen ya. Itu alhamdulillah kami punya 100 diantaranya itu doktor. Itu ya. Kemudian dari 100 dokter itu 27 diantaranya guru besar. Gitu. Tapi bagi kami belum cukup. Maka yang kami canangkan saat itu adalah percepatan jumlah dokter dan percepatan jumlah guru besar. Yang dokter ini biar kami dorong supaya cepat jadi guru besar. Yang masih S2 itu kita dorong supaya segera ke S3. Itu dari segi SDM ya. Termasuk juga pasti kita akan menatap teman-teman di tenaga kependidikan. Gitu. Kemudian dari sisi sarana prasarana, ya, kita akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas misalnya ruang micro teaching. Ya. Kemudian ruang-ruang kelas yang lebih representatif dan seterusnya. Jadi semua akan kita benahi. Oke, baik. Kemudian Prof, melihat kondisi di Indonesia atau melihat kondisi nasional saat ini, menurut Prof gimana, Prof? Kalau Mbak Rini membaca Kompas hari ini ya, itu ada tajuk yang berjudul pengembangan profesi guru yang masih setengah-setengah, ya gitu. Setengah-setengah ya, Nah, Prof, jadi ya? itu saya lihat ada informasi dari sekitar 1,6 juta guru yang diuji kompetensinya, gitu. Itu ternyata 1,3 itu masih di bawah 60, gitu. Nah, kalau saya menyikapi itu ya wajar lah begitu ya, karena saya sudah puluhan tahun ya bergelut dengan teman-teman MGMP, dengan calon-calon guru itu saya bisa melihat lah ya kira-kira pas begitu. Ini pun ya, ini baru satu sisi Mbak. Kalau namanya uji kompetensi itu saya lihat masih lebih banyak pada kognitif. Padahal guru itu sebenarnya harus ada
skill yang disebut dengan tadi, keterampilan mengajar tadi itu. Saya sebenarnya lebih cocok kalau alat ukurnya itu ya disebut dengan performance based evaluation. Jadi tidak hanya mengerjakan soal online gitu. Ini lebih kognitif kalau saya. Bayangkan kalau guru itu juga dievaluasi menggunakan performance based evaluation. Mungkin lebih parah lagi. Ya, misalnya begini, coba guru sudah 10 tahun ya, masa kerjaan 10 tahun, suruh membuat RPP lagi, terus disuruh mengajar, kemudian dievaluasi menggunakan format-format yang baku. Saya yakin tidak semuanya guru senior ya itu akan mampu. Karena apa? Justru kecenderungannya guru-guru yang sudah senior yang kemudian tidak mengupdate pengetahuannya, tidak pernah penataran itu cenderung pada fossilized, sudah mengfosil gitu. Padahal tuntutannya itu adalah apa? Guru sebenarnya harus rajin membaca, rajin meneliti, update begitu lah gitu. Nah, gitu. Ini juga masalah nanti manajemen pelatihan. Bagaimana di sebuah sekolah itu ya dikirim itu jangan itu saja, tapi harus merata begitu. Nah ini perlu dievaluasi juga. Itu dari sisi sekolah, dari sisi pemerintah ya, dari sisi trainer gitu. Bagaimana kurikulum pelatihan guru itu juga perlu dilihat. Ya itu di Kompas yang tadi saya baca itu ada semacam kritik dari beberapa pihak ya, bahwa katanya pelatihan-pelatihan yang sekarang itu cenderung berbau proyek. Gitu. Jadi nggak sungguh-sungguh ya. Satu contoh misalnya 5 hari kegiatan itu sudah selesai karena gitu. Walau alam itu ya. Tapi saya condong untuk menyarankan ya bahwa pelatihan ini betul-betul sungguh-sungguh. Gitu. Jadi bukan hanya begini. Sekarang itu saya melihatnya tuh modelnya tuh guru di karantina di LPMP ya, seminggu, setelah itu dilepas. Ini bagi saya nggak produktif. Usul saya itu begini, dia di karantina seminggu, setelah itu dilepas, didampingi. Pendampingan ada yang masih pendampingan kurang ya, ada pendampingan ya, sampai tertentu, sampai guru itu betul-betul di lapangan sesuai dengan yang dilatihkan. Setuju banget. Jadi ada itu yang disebut sebenarnya termasuk namanya evaluasi program itu. Karena kalau yang dilepas itu ya sudah selesai. Siapa yang bisa menjamin kan gitu. Oke baik Prof, karena waktu kita hampir habis ya Prof, mungkin yang terakhir ada saran atau himbauan untuk pemirsa yang ada di rumah, baik yang mungkin calon mahasiswa yang tertarik ke FKIP atau untuk dari segi guru atau FKIP sendiri, silakan. Saya mungkin karena saya menjadi dekan di FKIP, mungkin saran saya lebih pada calon guru ya gitu ya. Silakan. Bagi saya mengajar itu adalah panggilan jiwa, sehingga saya bisa mengatakan jangan mengajar dengan hati ya gitu. Jadi janganlah menjadi guru itu hanya semata-mata sebagai profesi untuk mencari uang, ya, itu bahaya gitu ya. Tapi mengajar dengan hati itu artinya apa? Ya kita terlibat full ya, jiwa raga kita. Jangan sampai menjadi tukang mengajar. Itu beda banget ya. Kalau guru itu betul all out, kalau ada siswanya itu tidak bisa, itu merasa susah sekali. Itu jiwa guru ya. Jadi ada empati. Tapi kalau tukang mengajar, ya udah, aku mengajar. Kamu paham tidak paham terserah. Yang penting sudah mengajar, itu nggak bagus. Nah, harapan saya siapapun yang ingin menjadi guru hendaknya memiliki panggilan jiwa yang betul-betul ikhlas mau mengabdikan diri ya, menjadi guru yang baik. Nanti kalau seperti itu, insya Allah tidak akan ada rasa berat ya, gitu. Jadi dia akan berupaya semaksimal mungkin ya, dengan membaca, dengan studi lanjut, dengan meneliti ya, untuk bisa mengisi ruang yang ada di namanya ranah kompetensi itu betul-betul bisa terisi. Gitu. Oke baik, terima kasih sekali sama-sama Prof Joko. Ya, banyak sekali informasi yang saya dapatkan hari ini, sekali lagi seperti yang tadi pesan yang begitu luar biasa ya oleh Prof Joko, bahwa kalau yang ada di rumah percaya diri ingin menjadi seorang guru ya, jadikanlah guru sebagai panggilan jiwa. Jadi tidak hanya semata-mata karena aduh nggak ada pilihan lain deh untuk milih jadi FKIP jurusannya atau gimana. Nah, panggilan jiwa. Ya pemirsa, dan setelah ini kita masih akan lanjut bersama dengan narasumber kita yang kedua, Bapak Dr. Munawir Yusuf MPSI, yaitu Wakil Dekan Bidang Akademik. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UNS Menyapa.